Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ansori selaku dosen pengampu praktikum pemrograman geospasial web lanjut, serta kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan saya Amirul Fahmi Astiki, mahasiswa program studi D4 Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2022. Kali ini akan menjelaskan proyek yang telah saya kerjakan sekaligus demonstrasi untuk praktikum pemrograman geospasial web lanjut acara kedua mengenai model view controller, migration, serta seeder. Nah, apa aja sih pengertian dari ketiga komponen tersebut, ketiga objek tersebut? Sebelum kita masuk ke penjelasan skrip serta demonstrasi proyek yang telah dikerjakan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu model view controller. Nah, MVC merupakan sebuah pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama, di antaranya yaitu model, view, dan controller. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memisahkan tanggung jawab aplikasi sehingga kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali oleh developer untuk mengontrol pembuatan aplikasi web. Nah, seperti yang tertera di slide ini, di mana di bagian MVC ini terdapat tiga komponen yang telah saya jelaskan tadi, di mana model untuk mengambil database, berhubungan dengan secara langsung dengan database, kontrol untuk mengatur bagaimana data akan diambilkan, dan view untuk menampilkan data dalam bentuk teks, tabel, grafis kepada pengguna web tersebut. Kemudian yang kedua yaitu migration. Migration yaitu sebuah konsep perpindahan yang telah diatur di sebuah file tertentu yang nantinya file tersebut pada kasus folder Laravel terletak di bagian web.php. Nah, di bagian web.php tersebut kita dapat menuju ke file yang telah ditentukan di bagian web tersebut. Seperti saat pertama kali dibuka dan kita belum mengubah sama sekali, kita akan menuju ke bagian dashboard yang terletak dari file welcome.php-nya. Nah, kemudian konsep yang ketiga yaitu ada yang namanya seeder. Apa sih seeder itu? Seeder, seeder merupakan sebuah pengembangan perangkat lunak khususnya dalam konteks pengembangan aplikasi web dengan menggunakan kerangka kerja atau framework tertentu di mana seeder sendiri mengacu pada proses memasukkan data awal atau data contoh ke dalam basis data aplikasi sehingga developer tidak perlu memasukkan data secara manual atau satu persatu. Langsung saja biar eh, untuk lebih mudah mengilustrasikan serta memvisualisasikan proyek yang telah kita buat, kita akan menuju ke aplikasi Visual Studio Code. Oke, untuk aplikasi Visual Studio Code ini telah kita buka sebuah folder yaitu bernama folder PGWL yang merupakan folder yang telah kita buat saat penginstalan Laravel pertama kali, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai seeder. Nah, seeder sendiri merupakan yang telah saya jelaskan definisinya pada awal tadi, di mana seeder ini dapat mempermudah developer untuk menambahkan data pada database secara otomatis atau tidak manual, di mana dicontohkan pada database ini untuk membuat user baru. Jikalau pada kasus awal, di mana saat kita penginstalan Laravel, sehingga kita register di menu Laravel, otomatis data tersebut akan tersimpan di basis data yang telah kita buat. Nah, sedangkan
pada penerapan user seeder ini, kita akan membuat sebuah user baru mencakup name, phone, email, password, dan lainnya. Ini untuk satu user. Kemudian di sini saya juga membuat sebuah multiple user di mana yang dapat login di menu Laravel, di laman Laravel tersebut dapat dilakukan lebih dari satu orang, di mana mencakup ada admin, dicontohkan di sini ada admin dan ada user. Nah, mungkin dapat kita lihat di database di Beaver-nya nanti. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai migration. Apa sih konsep migration tadi? Mungkin kurang jelas terkait kalau kita nggak masuk langsung ke web ke penulisan source code-nya. Di sini di file web.php di bagian folder root kita dapat mengatur tampilan root ini. Contoh di sini kita akan return view di index, di mana saat pertama kali kita membuka Laravel, yaitu localhost 8000 tersebut, otomatis akan menuju ke indeks. Oke, kemudian eh, kita juga mencoba untuk membuat sebuah root baru, di mana root baru tersebut berisi file about. File about tersebut nantinya apabila kita menuliskan di Chrome, di bagian laman Laravel dengan menambahkan slash about, otomatis akan membuka ke tampilan web dari about tersebut. Nah, kemudian di bagian indeks, apa sih yang ingin kita tampilkan di bagian akhir project acara kedua kali ini, yaitu kita akan memanfaatkan Laravel untuk menampilkan sebuah peta yang tentunya diintegrasikan dengan library Leaflet.js. Kita menentukan package-nya Leaflet.css, menentukan style, kemudian menentukan script dari Leaflet.js-nya. Adapun beberapa pengaturan seperti penambahan marker, zoom in, zoom out, ada pop-up juga, dan map set view-nya. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke bagian demo aplikasi web dari user seeker ini, dari Laravel, untuk PHP Artisan Serve. Untuk memastikan kita dapat membuka server dari Laravel. Nah, oke. Pertama kali saat membuka project ini, tampak di mana otomatis pada pengaturan web tersebut, kita akan ditunjukkan pada sebuah tampilan muka peta interaktif yang didapatkan dari library.js yang memenuhi seluruh layar. Kemudian contohkan juga di bagian about. Nah, di bagian about ini sudah tertampil laman, yaitu ini halaman about praktikum pemrograman geospasial web lanjut Amirul Fahmi. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, mungkin ada yang penasaran terkait dengan gimana konsep saat kita membuka Laravel ini, otomatis akan menuju ke bagian dashboard atau login. Akan kita contohkan pada setelah ini. Nah, kebetulan untuk pertama tadi kita telah menampilkan peta. Nah, sedangkan yang kedua kita akan mencoba untuk menampilkan laman welcome dari Laravel itu sendiri. Di mana setelah kita memanfaatkan seeder yang di awal tadi, kita harus menuliskan yaitu PHP Artisan Migrate Fresh Seed, di mana akan terbuka di bagian
di bagian the beaver-nya. Nah, coba kita refresh. Nah, jikalau seperti ini, berarti otomatis user tersebut dapat melihat, dapat dimasukkan ke laman Laravel. Coba saja kita coba buka lagi. Nah, tadi kan masih tampilan beta. Coba kita refresh. Nah, otomatis akan menuju ke tampilan dashboard dari Laravel itu sendiri. Seperti ini. Ini contoh saat kita sudah login, profile seperti ini. Ataupun coba kita logout. Sebagai contoh, kita login, admin, sesuai dengan script yang telah kita masukkan tadi di bagian user seeder, kita login. Nah, otomatis akan terbuka di tampilan dashboard dari Laravel itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan serta demonstrasi proyek praktikum pemrograman geospasial web lanjut acara kedua mengenai MVC, migration, dan seeder. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.